Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bahas latihan kemarin, latihan 2 untuk Nahwu 3. Ini untuk semester 4 Prodi Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima. Jadi materinya adalah al-mansubu binaz'il hafiz wa fi'lut ta'ajjubi. Ini sudah kita uji cobakan. Ini digunakan untuk mata kuliah online dalam rangka pandemi COVID-19. Baik, jadi soal bagian A kemarin adalah perhatikan kalimat berikut. Nah, kita lihat. Nah, ini ya pertanyaannya. Beri harakat dengan benar. Kemudian yang kedua, tentukan kedudukannya masing-masing. Dan yang ketiga, terjemahkan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Jadi ini ya, ini kita buat berikan harakatnya, kemudian apa kedudukannya ini masing-masing, kemudian bagaimana dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang benar. Baik, nah ini dia. Setelah itu akan seperti ini ketika diberikan harakat. Jadi ini ternyata ini adalah dakhala. Kemudian ini adalah at-talibu dan kemudian ini adalah al-fasla. Oke. Yang pertama ini sudah terjawab ya. Jadi ternyata harakatnya adalah dakhalat talibul fasla. Nah, kemudian pertanyaan kedua adalah apa kedudukannya masing-masing. Nah, kedudukannya masing-masing adalah dakhala. Sebelum saya berikan apa kedudukannya masing-masing, ini sebenarnya sudah ada, tapi ini artinya dulu ya. Ini artinya dakhala yadakhulu, masuk. Talibu, mahasiswa atau siswa. Fasla artinya kelas ya. Jadi masuk, mahasiswa, kelas. Nah, dakhala ini adalah fi'il, yaitu kata kerja. Jadi fi'il ada 3, ada fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Ini adalah fi'il madi ya, fi'il madi. Tetapi fi'il itu ada 2 jenis, ada namanya lazim, ada namanya muta'addi. Fi'il lazim itu adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Kemudian muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek. Nah, dakhala ini adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Dakhala, zahaba, kharaja, jalasa itu tidak membutuhkan objek. Jadi kalau misalnya pergi, langsung pergi ke gitu, bukan lagi pergi ada lagi objeknya, tidak perlu, tapi langsung keterangan itu. Ini juga masuk. Jadi masuk tidak membutuhkan lagi objeknya, tapi langsung masuk di mana atau ke dan sebagainya. Itu kan. Nah, sehingga fi'il kata kerja dan talib adalah fa'ilnya. Fa'il. Sementara fasla ini adalah, nah ini ada fi'il, ada fa'il. Lantas apa kita mengatakan setelah fi'il ada fa'il lalu objek? Ini tunggu dulu. Sebab sebagian saya katakan tadi bahwa dakhala ini adalah bukan merupakan fi'il muta'addi, bukan fi'il yang membutuhkan objek, tetapi dia tidak membutuhkan objek. Sehingga fasla ini adalah bukan objek atau bukan sebagai maf'ulun bi. Fi'il fa'il bukan maf'ulun bi, tetapi dia adalah sebagai al-mansubu binaz'il hafiz. Artinya adalah bahwa faslu ini sebenarnya ini ada di depannya ada fi gitu, sehingga ditarik fi-nya itu tidak ditampilkan, makanya disebut dengan binaz'i. Naz'i artinya ditarik, dengan menarik hafiz yang posisinya di bawah ini itu ya, yang menjadikan dia kasrah mestinya. Jadi mestinya ini kalimatnya adalah dakhalat talibu fil fasli gitu. Tetapi karena ditarik, fi-nya tidak ditampakkan, ditarik keluar, maka faslu ini menjadi fasla, maka menjadi mansub, bukan lagi sebagai majrur. Seandainya ada fi sini, maka fil fasli. Nah, itu. Nah, itu ya kedudukannya. Jadi adalah bukan sebagai maf'ulun bih, tetapi al-mansubu binaz'il hafiz. Kemudian lalu kita terjemahkan. Jadi urutan terjemahan itu dalam bahasa Indonesia spok, subjek dulu, predikat, baru kalau misalnya
predikatnya itu membutuhkan objek, ya tentunya objek, tapi ini kan tidak ada objeknya, langsung keterangan, itu maksudnya. Sehingga yang merupakan subjek ini kan fa'il, pelaku. Ini at-thalibu, berarti ini dulu disebut, nanti untuk terjemahannya, baru predikatnya, baru keterangannya. Lalu mahasiswa dulu, baru masuknya, baru dalam kelasnya. Mahasiswa masuk di dalam kelas. Ya, itu cara menerjemahkan dengan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, lalu di sini kenapa ada dalam? Mungkin bertanya, di sini kan tidak ada fi-nya. Nah, sebenarnya saya katakan tadi, sebenarnya di sini ada fi, tetapi kan ditarik, maka dia menjadi mansub. Tetapi kalau diterjemahkan tetap kita tampakkan. Jadi mahasiswa masuk di dalam kelas, gitu. Itu ya untuk bagian A-nya. Kemudian bagian B, perhatikan kalimat berikut. Sama, ini kita lihat, ya. Ini pertanyaannya, berikan harakat yang benar, tentukan kedudukannya masing-masing, sama seperti tadi, terjemahkan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Sama. Nah, kita lihat. Nah, ini hasilnya ya. Nah, jadi kalau diberikan harakat ini seperti ini, at-tullabul jududul khamsatul ladzina ja'u amsi hadaru al-yauma, ya, hadarul yauma itu. Nah, kita lihat kedudukannya masing-masing. Jadi at-tullabu ini adalah dia yang paling pertama. Jadi kalau kita lihat dalam jumlah ini kan awal isim ini, otomatis ini akan menjadi jumlatu ismiyah. Jadi jumlatul ismiyah itu adalah terdiri dari mubtada khabar. Jadi ada mubtadanya, ada khabarnya. Jadi kalau ada dua saja bentuk kalimat dalam bahasa Arab itu. Kalau bukan jumlatul fi'liyah, berarti jumlatul ismiyah. Nah, ini kan karena diawali oleh isi, maka ini adalah jumlatul ismiyah. Nah, makanya at-tullab ini adalah mausufnya yang disifati. Kemudian ini sifat yang menjadi sifatnya, artinya selah-selahnya ada kata yang. Jadi sifat itu maknanya itu diantaranya itu ada yang. Misalnya ini kan tulab, jamak dari talibun, tulabun, talibun, talibani, tulabun. Ya, ini pakai alif lam, at-tullabu. Oleh karena itu sifatnya juga harus mengikuti, pakai alif lam, ma'rifah, ma'rifah pakai alif lam. Dommah, dommah, jamak, jamak juga. Kalau mufradnya at-talibu al-jadidu, ya, at-talibani al-jadidani. Karena ini adalah jamak at-tullabu al-jududu, gitu. Ya. Kemudian, nah, sehingga saya katakan tadi ada mananya di sini, maksudnya mahasiswa yang baru. Ini mahasiswa ya, artinya mahasiswa ini baru, jadidun. Nah, maka jamaknya jududun. Karena pakai alif lam, tidak pakai lagi tanwin, maka at-tullabul jududu, mahasiswa yang baru, gitu kan. Nah, kemudian al-khamsatu ini juga adalah merupakan sifat. Ya, sehingga kalau terjemahkan ini juga kalau kita kelompok sini mahasiswa yang 5 orang, gitu kan, yang 5, gitu kan. Sifat juga dia. Nah, lalu kenapa di sini pakai ta marbuta? Nah, kaidahnya itu adalah apabila ma'dudnya itu yang dihitung adalah muzakkar, ya, muzakkar ini kan, maka adatnya itu atau angkanya itu adalah tandanya pakai orang mengatakan ini muannas. Tapi saya memang lebih terkesan dengan ini mengatakan bahwa ini tetap muzakkar karena urutannya. Coba kita lihat wahidun, ya, wahidun, isnani, salasatun, ya, itu kan urutannya salasatun, arba'atun, khamsatun. Makanya khamsatun ini adalah saya kategorikan sebagai muzakkar, ya. Tapi tidak apa-apa kalau orang juga mengategorikan sebagai muannas, tidak apa-apa. Artinya kalau ma'dudnya itu adalah muzakkar, berarti adatnya adalah muannas, nggak apa-apa. Yang penting akan seperti ini. Kemudian allazina itu juga ada sifat. Allazina karena muzakkar, maka nanti silatul mausulnya juga harus juga merupakan jamak. Ini kan jamak, ya, jamak muzakkar, ya. Oke. Nah, ini sifat. Nah, bagaimana misalnya, bolehkah ini kita ingin menyambung dengan kata kerja ini tetapi tidak menggunakan isi mausul? Ya, boleh-boleh saja, artinya yang juga, tetapi dengan syarat bahwa yang
pengantarnya itu adalah atau seperti tulabnya ini tidak ma'rifah gitu. Misalnya begini, tulabun, ya tulabun ja'u boleh, tulabun ja'u ya, tapi kalau at-tulabu allazina ja'u gitu. Kalau ma'rifah berarti harus menggunakan sifatu ya sifatul mausuf, apa nih, isim mausul, lalu disambung dengan silatu mausulnya. Kemudian amsi ini adalah zaraf. Zaraf. Jadi amsi ini adalah mabni alal kasrah. Jadi dia ini tetap pada kondisi itu. Jadi tidak ada amsa, tidak ada amsu, kecuali nanti dipakai gunakan alif lam, misalnya bil amsi atau zahabtul, apa nih, yang penting penggunaan alif lam sini ya bisa juga berubah nanti. Tapi kalau kondisi seperti ini adalah ini zarfun, maka dia mabni alal kasrah. Jadi barisnya tetap di bawah amsi. Nah, keseluruhannya ini adalah mubtada dari sini at-tullabul jududul khamsatul ladzina ja'u amsi. Nah, itu artinya ya. Nah, sehingga ini adalah khabarnya. Khabar itu ya sesuai dengan kondisi mubtada'nya. Kalau jamak juga, kalau muzakkar juga. Sama dengan sebenarnya sifat juga seperti itu. Cuma perbedaannya khabar dengan sifat itu adalah kalau ini ma'rifah, kalau sifat ya, kalau ma'rifah maka ma'rifah juga sifatnya. Tetapi kalau untuk khabar, kalau mubtada'nya itu adalah ma'rifah, maka khabarnya adalah nakirah. Tetapi ini karena berhubung khabarnya dari fiil, maka tidak lagi disebut nakirah dan ma'rifah, karena tidak mungkin kita punya al-hadaru, tidak ada. Karena ini adalah fiil madi, makanya hadaru begini saja. Ini hadaru ini adalah merupakan jumlatul fi'liyah. Di sini ada fiil, ada fa'ilnya. Di mana fiilnya hadara, mana fa'ilnya waw. Iya, waw ini merupakan fa'ilnya dan menunjukkan bahwa dia itu adalah jama' itu. Oke, al-yauma adalah hari ini. Ini zarfun. Oke. Itu ya. Jadi kalau diterjemahkan ini bisa seperti ini. Bisa kalau pelan-pelannya itu begini nih. Mahasiswa baru. Ya, 5 orang ya, mahasiswa baru 5 orang yang datang kemarin itu adalah itu atau tersebut telah datang hari ini. Ya, artinya hari ini sudah datang dia. Kalau lebih diperhalus lagi ya seperti ini, 5 orang mahasiswa yang datang kemarin itu mereka hadir hari ini gitu. Karena ini kan subjeknya, baru ini predikatnya, baru ini keterangannya gitu. Oke. Kemudian bagian C, terjemahkan ke bahasa Arab dengan menggunakan fi'il ta'ajjubi. Oke. Yang pertama, alangkah besarnya rumah ini. Kedua, alangkah cantiknya mahasiswa itu. Ketiga, alangkah mudahnya bahasa Arab. Wah, bahasa Arab mudah ya. Baik, jadi untuk fi'il ta'ajjubi ini ada 2 versi, sama seperti kemarin. Ini ada 2 wazan, 2 sigat, itu 2 bentuk. Jadi sigat pertama as-sigatul ula, jadi dia menggunakan ma. Ya, makanya mata namanya mata ajubiyah namanya. Ya. Kemudian sigat untuk setelah ma-nya itu adalah seperti ini. Ini kan bedanya. Kalau lihat, perhatikan, kalau untuk fi'il ta'ajjubi itu dia ini barisnya ini fathah. Ya, mabni al-fathah. Kalau untuk ada seperti ini polanya, ya, isim tafdil, tapi dia tuh marfu dia. Oke, kita lihat. Ma akbara hadzal baita. Ini jawaban pertama tadi bahwasanya alangkah besarnya rumah ini, itu alangkah besarnya. Nah, alangkah, kita lihat, kita jelaskan satu-satu. Apa ini ma? Ma ini adalah ma ta'ajjubiyatu mabniyun. Jadi mabni dia ala sukun, ya, nih tanda sukunnya ya di alif ini. Fi mahalli raf'in mubtada. Jadi ma ini adalah merupakan mubtadanya, ya. Ingat, ma ini merupakan mubtada. Kemudian akbara. Akbar ini adalah
fi'lu ta'ajjubi mabniyu alal fathi zahirati. Ya, jadi dia mabni alal fathah dia, seperti yang saya katakan tadi. Kemudian wa fa'iluhu, ya, wa fa'iluhu dhamir mustatir. Jadi fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Jadi sini ada dua, ada fi'il, ada fa'il. Jadi dia fi'il muta'ajjub, kemudian ada juga fa'ilnya. Nah, fa'ilnya di sini tidak tampak, namanya bilang dhamir mustatir. Iya, itu ya. Jadi ini juga yang merupakan khabarnya. Kemudian hazal baita. Nah, kenapa baita? Karena baita ini merupakan maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi fathatu az-zahiratu, gitu. Artinya begini. Jadi karena di akbar ini ada fi'il, ada fa'ilnya, maka di sini adalah maf'ulun binya. Iya. Dan ma ini merupakan mubtada'nya. Berarti ini mubtada, ini khabarnya. Iya, kemudian karena ini fi'il dan fa'il, maka sini maf'ulun bi. Ada fi'il, ada fa'il, maf'ulun bi. Ada subjek, ada predikat, ada objeknya. Objeknya merupakan ini. Lalu kita terjemahkan ma akbara hadzal baita, alangkah besarnya rumah ini, gitu. Ya. Nah, untuk bentuk kedua adalah as-sigatu saniyatu. Bentuk kedua atau versi kedua adalah di mana ditambahkan bi, misalnya akbir. Jadi dia bentuknya fi'il, ini fi'il madi, tetapi dalam bentuk fi'il amar itu. Fi'il ini kan fi'il madi nih, fi'il madi tapi bentuknya fi'il amar gitu. Contohnya akbari ditambah bi, ya, setiapnya ini ditambahkan bi, sama saja artinya. Akbir bihadzal baiti, sehingga nanti ini akan menjadi majrur. Ya, tetapi tandanya kasrah, tetapi hukum kedudukannya, posisinya, mahalnya ini adalah sebagai marfu. Nanti kita lihat. Jadi akbir ini adalah fi'il madi ala sigati amri. Jadi dia ini fi'il madi tetapi dengan bentuk fi'il amar gitu. Kemudian bi, di sini selalu diikuti bi, ya. Bihadzal baiti adalah fi'lun, ya. Fi'lun, fa'ilun. Ini fa'il, ini fa'ilnya bi fi'il, ya, li fi'il aksar. Jadi ini merupakan fa'il untuk fi'il ini, akbir ini, ya, majrur lafzan. Jadi secara lafaznya dia majrur, secara lafaz dia merupakan majrur, tetapi secara posisi atau kedudukan dia merupakan marfu, gitu. Dia ini sebagai marfu. Kenapa marfu? Ya karena dia sebagai fa'il. Ya, tetapi secara lafaz dia merupakan majrur. Ya karena ada bihadzal baiti. Itu ya. Ya. Oke, ini dua bentuk, tapi ini jarang sekali digunakan. Yang banyak digunakan tadi itu yang pertama tadi, yang menggunakan ma, ya. Ma akbara. Ini ma akbara hadzal baita, ini yang banyak digunakan. Nah, kemudian kita lihat tadi, kita jawab tadi yang kedua dan yang ketiga. Ini sudah ma akbara hadzal baita. Ini bentuk pertamanya, sementara bentuk keduanya akbir bi hadzal baiti. Kemudian yang kedua adalah apa tadi itu? Ma ajmala tilkat talibata. Ya, talibata berarti alangkah cantiknya wanita ini, ya, atau mahasiswi ini, alangkah cantiknya mahasiswi itu. Ya, itu kan. Bentuk keduanya ajmil bitil katalibati, ya, ti, ya, ini ta. Kemudian ma ashalal lugatal arabiyyata, ini maf'ulun bi. Alangkah mudahnya bahasa Arab. Jadi ini ashil bil lugatil arabiyyati, sama bahasa Arab itu begitu mudah gitu. Catatan. Nah, ini harus diingat ini. Ajmala itu merupakan fi'lut ta'ajjubi, ya, fi'lut ta'ajjubi untuk ajmala yang fathah. Kalau ajmalu itu ism tafdil, ismut tafdil. Nah, jangan sampai ya, hati-hati, ini mabni al-fathah gitu ya. Nah, sekarang tinggal teman-teman sekalian di subscribe dan diklik lonceng. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.